Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dopris Purnama dengan NIM 202101100231. Saya akan mempresentasikan tentang bentuk beton non pasir dengan penggunaan agregat lokal. Abstraknya yaitu Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dengan peningkatan pembangunan di setiap wilayah sedang berlangsung. Akibat dari peningkatnya pengembangan tersebut, kebutuhan akan bahan konstruksi pun akan meningkat, salah satunya beton. Beton mengalami inovasi-inovasi terbaru seperti beton non pasir. Kekuatan beton non pasir sangat dipengaruhi oleh faktor air, semen, dan jenis agregatnya. Penggunaan agregat lokal dari Merak sudah terjamin mutunya untuk digunakan dalam pembuatan beton. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh agregat terhadap pembuatan beton non pasir agar dihasilkan proporsi campuran yang ideal, yaitu memberikan dampak positif terhadap kuat tekan, daya serap air, dan kuat lentir yang sesuai dengan kondisi di setiap wilayah. Penelitian ini merencanakan betonan pasir dengan menggunakan perlahan pozolan semen dengan nilai faktor air semen 0,4. Metode penelitian ini yaitu dengan membandingkan penggunaan semen agregat dengan perbandingan rasio semen agregat 1:4, 1:6, 1:8, dan 1:10. Jumlah benda uji sebanyak 72 buah dengan rincian 48 kuat tekan, 12 daya serap air, 12 kuat lentur. Dalam penelitian ini menggunakan cetakan silinder 15 x 30 cm dan cetakan balok 60 x 15 x 15 cm. Latar belakangnya itu meningkatnya kebutuhan akan beton, maka beton mengalami inovasi-inovasi terbaru, salah satunya betonan pasir. Beton pasir adalah beton yang pembuatannya tidak menggunakan agregat halus, yaitu pasir. Maka kuat tekan betonan pasir sangat dipengaruhi oleh faktor air, semen, dan jenis agregatnya. Pengaruh jenis agregat ini melatar belakangi penelitian ini. Wilayah Banten terdapat banyak penghasil agregat kasar, yaitu kerikil. Salah satunya dari wilayah Merak, yaitu kerikil Gunung Batu Suralaya. Agregat dari Merak sudah terjamin mutunya untuk digunakan dalam pembuatan beton, sehingga pada penelitian ini manfaatkan material-material lokal dari Merak untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pembuatan beton dan pasir agar dihasilkan kuat tekan yang memenuhi kriteria beton, ringan, serta menentukan formulasi campuran yang sesuai dengan kondisi setiapnya. Metode penelitiannya itu yang pertama, prosedur penelitian. Proses penelitian ini merupakan langkah-langkah dalam pembuatan beton. Metode penelitian ini yaitu dengan membandingkan penggunaan semen dan agregat dengan pembandingan rasio semen agregat 1:4, 1:6, 1:8, 1:10. Manakah proporsi campuran yang ideal untuk pengujian penyerapan air, kuat tekan optimum, dan kuat lentur pada betonan pasir. Proses dilaksanakan dalam penelitian ini meliputi antara lain tahapan persiapan, tahapan pengujian, pendahuluan bahan atau material, tahapan pembuatan benda uji, tahapan perawatan benda uji, sampai mencapai umur pengujian, dan terakhir adalah tahapan pengujian benda uji. Bahan penelitiannya itu ada, bisa dilihat di gambar, yaitu agregat yang digunakan adalah kerikil asal Merak, semen pozolan merek Padang, serta air berasal dari laboratorium. Jumlah benda uji untuk semua pengujian sebanyak 72 buah. Alat-alat untuk pengujian dalam penelitian ini meliputi corong baja yang membentuk kerucuk, tongkat pemadat, alat kering beton, timbangan, drying oven, penggaris, dan universal testing machine. Setup pengujiannya itu, pelaksanaan pengujian dalam penelitian ini meliputi pengujian selam, kuat tekan, daya serap air, serta kuat lentur. Rumus yang digunakan yaitu ada 3, kuat tekan, daya serap, dan kuat lentur. Kuat tekan yaitu F aksen C sama dengan P per A, di mana F aksen sama dengan kuat tekan, P beban tekan, dan A luas penampang. Daya serap yaitu WA sama dengan W2 dikurang 1 per W2 dikali 100%. Kuat lentur yaitu pada keadaan pertama, yaitu di mana bidang patah terletak di daerah pusat atau sepertiga dari jarak titik peletakan bagian tengah. Maka kuat lentur beton dapat dihitung menurut persamaan sebagai berikut, yaitu tau 1 sama dengan P dikali L per B dikali H kuadrat. Pada keadaan kedua, di mana patah benda uji ini di luar pusat, yaitu atau sepertiga jarak titik peletakan bagian tengah, dan jarak antara titik pusat dan titik patah kurang dari 5%, dan dari jarak antara titik peletakan, maka lentur beton dihitung menurut persamaan berikut, yaitu tau 1 sama dengan P dikali A per B dikali H kuadrat. Hasil pengujian dari pengujian beton ini yaitu ada 4. Yang pertama selam, yang kedua kuat tekan, yang ketiga kuat lentur, dan keempat daya serap. Pada selam itu ialah salah satu cara untuk mengukur kelecakan beton segar yang dipakai pula untuk memperkirakan tingkat kemudahan dalam pengerjaannya. Pada penelitian ini, dari semua rasio semen, agregat dihasilkan nilai 0 selam atau 0.
atau jenis selam runtuh. Rendahnya nilai selam disebabkan tidak adanya agregat halus dalam betonan pasir. Pada pengujian kotekan, terlihat dari tabel, kotekan beton menunjukkan beton dengan rasio semen agregat 1:6 pada umur 28 hari mencapai kotekan tertinggi rata-rata yaitu 3,71 MPa. Dari tabel dapat disimpulkan bahwa rasio semen agregat 1:6 merupakan proporsi paling optimum untuk mendapatkan kotekan paling maksimal, sedangkan untuk kotekan paling rendah ada pada rasio semen agregat 1:10. Pada pot lentur terdapat grafik yaitu menunjukkan bahwa pada rasio semen agregat 1:6 memiliki nilai pot lentur tertinggi yaitu 0,96 Newton per milimeter kuadrat. Hasil tersebut berbanding lurus dengan hasil pengujian kotekan yang menghasilkan nilai tertinggi pada rasio semen agregat 1:6. Hal tersebut berarti penelitian ini menghasilkan proporsi yang ideal pada rasio semen agregat 1:6 dengan nilai kotekan dan pot lentur tertinggi. Yang keempat, daya serap air. Dan ada grafiknya yang ini menunjukkan bahwa pada rasio semen agregat 1:4 memiliki nilai daya serap air tertinggi yaitu 4,77%. Nilai daya serap tersebut dipengaruhi oleh proporsi campuran beton yang memiliki proporsi semen terbesar. Daya serap pada betonan pasir tidak menjadi acuan dalam merencanakan karena sifat betonan pasir meloloskan air bukan menyerap air. Sekarang kesimpulannya yaitu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil, yaitu yang pertama, betonan pasir menggunakan agregat dari Merak menghasilkan proporsi campuran yang ideal di rasio semen agregat 1:6 dengan nilai kuat tekan dan kuat lentur tertinggi. Yang kedua, kuat tekan tertinggi di betonan pasir yang dihasilkan dari penelitian ini sebesar 3,71 megapascal pada rasio semen agregat 1:6. Kuat tekan beton masih kurang dari 10 megapascal, maka beton ini dapat dimanfaatkan sebagai betonan struktural seperti trotoar, paving block, jalan di area taman yang ramah lingkungan karena sukanya meresap ke dalam tanah. Yang ketiga itu daya serap. Daya serap ini yang terbesar pada betonan pasir yang dihasilkan sebesar 4,77% pada rasio semen agregat 1:4. Hal ini dipengaruhi oleh besarnya pasta semen yang ada dalam betonan pasir. Yang keempat, kuat lentur tertinggi pada betonan pasir adalah sebesar 0,96 Newton per milimeter kuadrat pada rasio semen agregat 1:6. Kuat lentur agregat berbanding lurus dengan kuat tekan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjing. Di mana cu? Ini masih nge-record.